Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Setelah kita menghatamkan kitab yang saya terjemahkan dan saya susun dari faidah-faidah para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka dalam kesempatan malam hari ini adalah kajian yang perdana. Kita mengkaji sebuah kitab yang asalnya berupa muhadharah, berupa ceramah ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan kitab yang akan kita kaji ini kitab yang tidak terlalu tebal, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita mulai mengkajinya. Kitab ini dicetak oleh Wizaratus Syu'unil Islamiyyati wad Da'wati wal Irsyad, Kementerian Urusan Islam dan Dakwah serta Bimbingan, dari Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, dari Kerajaan Saudi Arabia, di mana alhamdulillah berapa tahun yang lalu saya berdinas di kementerian tersebut. Dan kitab ini diberi judul oleh penulisnya dengan judul yang sangat bagus untuk kita pelajari di zaman ini. Judulnya adalah Al-Wasatiyatu, sikap pertengahan, Wal-i'tidalu, dan bersikap adil, wa atharuhuma, dan juga pengaruh dari Al-Wasatiyah dan Al-i'tidal ala hayatil muslimina, atas kehidupan kaum muslimin. Jadi apabila kaum muslimin memahami manhaj, metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang mana di antara manhaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para sahabat mewariskan dan mengajarkannya kepada para tabi'un, lalu para tabi'in mengajarkannya kepada para tabi'ut tabi'in, murid-murid mereka. Dari di antara manhaj ahli sunnati wal jamaah, atau yang lebih dikenal dengan manhaju as-salafi salih, generasi dahulu yang saleh, yang baik, adalah manhaj al-wasatiyatu, cara beragama yang pertengahan, wal-i'tidal, dan selalu bersikap adil, tidak memihak salah satu dari pihak, namun bersikap adil menilai sesuatu dengan penilaian dalil, dengan tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini akan dikaji oleh beliau beserta dengan wa atharuhuma, dan pengaruh dari keduanya. Jadi pengaruh positif yang baik dari manhaj al-wasatiyah, sikap pertengahan, wal-i'tidal, dan sikap adil ala hayatil muslimin, bagi kehidupan kaum muslimin. Dan apabila kita memahami kitab ini, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala, kita akan bisa hidup di tengah komunitas apapun, di negeri apapun. Bahkan kita bisa hidup selalu tetap beribadah dan istiqomah di atas agama Allah, sekalipun kita hidup di negeri yang notabene-nya penduduknya adalah orang-orang di luar Islam. Dan kitab ini merupakan muhadharatun, ceramah ilmiah, lima'ali syekh, untuk yang mulia Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, yang mana Syekh Saleh al-Syekh ini, beliau adalah termasuk cicit atau keluarganya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau dulunya adalah Wazir As-Su'unil Islamiyah wa Da'wati wal Irsyad, Menteri Urusan Islam, urusan dakwah dan bimbingan. Baru setelah saya pulang diganti oleh Syekh Dr. Abdul Latif, yang juga sama-sama dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ketika saya masih di sana, menteri agamanya adalah Syekh Saleh al-Syekh, karena beliau adalah atasan kami ketika kami di kerajaan Saudi Arabia. Kita langsung masuk pada pembahasan inti dari kitab ini. Beliau mengatakan, dibuka kitab ini dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Al-muqaddimatu, pendahuluan. Syekh mengatakan, ashkurullah, aku bersyukur kepada Allah, ala ala'il azimati, atas nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Jadi beliau membuka kitabnya dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau dan kepada kaum muslimin, al-azimah, nikmat yang agung, nikmat yang besar. Wa minahihil mutatabi'ah, dan atas karunia-karunia Allah yang terus-menerus diterima oleh beliau pribadi dan juga oleh kaum muslimin. Jadi kalau kita melihat kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmatnya, Allah dalam memberikan karunia-Nya, dalam menganugerahkan karunia-Nya dan memberikan nikmatnya tidak pernah putus pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tuntutan di dalam agama kita bukanlah menghitung-hitung banyaknya nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan bersama, karena pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung
nikmat-nikmatnya Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Namun kewajiban yang Allah bebankan kepada kita bukan menghitung-hitung nikmat Allah. Semenjak kita dilahirkan sampai sekarang ini kita masih diberi kesempatan hidup. Tapi yang diminta oleh Allah, dikehendaki oleh Allah adalah agar kita bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ita'adzana rabbukum," dan ingatlah wahai Nabi Muhammad dan juga wahai para sahabat dan kaum muslimin, ketika Allah sesembahan kalian memberikan maklumat, pengumuman, pemberitahuan, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh jika kalian bersyukur, benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Niscaya aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah sungguhnya siksaanku amatlah berat bagi mereka yang kufur nikmat. Kita baru beberapa hari yang lalu mendengar berita sebagian saudara kita mendapatkan musibah, betul para jemaah, gempa bumi. Kemudian ada erupsi Gunung Semeru, walaupun tidak sebesar erupsi yang sebelumnya setahun yang lalu. Ini kalau kita kaji, kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, bencana dan musibah itu tidak lain adalah disebabkan ulah-ulah tangan manusia. Kalau saya diambilkan mushaf Al-Quran bahasa Arab, saya tunjukkan beberapa ayat adalah disebabkan ulah-ulah tangan manusia. Jadi kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah dalam surat Hud, saya carikan dulu. Surat Hud itu surat nomor 11. Ayatnya kalau tidak salah ini ya, kita cari dulu. Sekitar 100-an kalau tidak salah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidaklah bencana yang terjadi di muka bumi itu kecuali 117 ayatnya ya. Karena kedzaliman yang diperbuat oleh penduduk yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surat Hud, surat nomor 11 ayat 117. Allah mengatakan, "Wa kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun." Wa ma kana rabbuka, dan tidaklah sekali-kali Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, liyuhlikal qura, akan membinasakan penduduk negeri-negeri, bidzulmin, disebabkan kedzaliman yang mereka berbuat, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya mayoritas adalah orang-orang yang suka berbuat baik, suka melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kalau dari ayat yang mulia ini, penduduk negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibinasakan oleh Allah disebabkan apa? Perbuatan kedzaliman mereka. Allah tegas di sini mengatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin," kata Allah. Dan tidaklah sekali-kali Allah sesembahanmu akan membinasakan penduduk negeri-negeri disebabkan kedzaliman. Jadi dibinasakannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebabnya apa? Kedzaliman. Memang kalau kita bicara objektif, pastilah ada di negeri tersebut, di daerah tersebut orang-orang baiknya, pasti ada. Tetapi ketika yang baik minoritas dan diam terhadap kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Membinasakan kaum tersebut. Dan ini juga saya catatkan di sini pada jamaah rahmatullah taala tentang berbagai macam musibah yang melanda negeri-negeri ya, dari masa ke masa. Silakan nanti dikaji dari umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di zaman itu banjir sampai detik ini, banjir bandang yang mampu menenggelamkan gunung. Belum aja banjir di zaman ini dan di zaman itu
yang mampu menenggelamkan apa? Gunung. Bukan hanya 19 meter setinggi pohon kelapa tsunami Aceh. Bukan hanya 3 meter banjir di Blitar dan di tempat-tempat yang lainnya. Menenggelamkan gunung yang tingginya ribuan meter, yang tingginya lebih dari 3 kilometer. Itu semuanya para jemaah rahmatullah ta'ala adalah disebabkan kedzaliman. Karena penduduknya mayoritas tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan amal soleh. Makanya Allah mengatakan bidzulmin, disebabkan kedzaliman. Wa ahluha muslihun, dan penduduknya selalu berbuat baik, melakukan perbaikan-perbaikan, tidak akan mungkin disiksa oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura, bisa dicatat ini ya, dalam surah Asy-Syura, Asy-Syura surat nomor 42 ayat yang ke-30. Jadi suratnya nomor 42 ayat nomor 30. Coba sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah." Tidaklah menimpa kalian dari berbagai macam musibah. Kalau kita belajar bahasa Arab, apabila ada kata-kata bahasa Arab berupa isim, isim itu kata yang digolongkan kata benda, bukan kata kerja, kata yang tidak ada kaitannya dengan waktu, tidaklah disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu bertanwin, tidak beralif lam, bukan ma'rifah, kecuali yang dimaksudkan adalah berbagai macam musibah, bukan hanya satu musibah yang melanda atau menimpa umat manusia. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibah." Dan apa saja yang menimpa kalian dari berbagai macam musibah. Begitu cara menerjemahkan yang benar. Fabima kasabat aidikum, maka itu tidak lain disebabkan ulah-ulah perbuatan tangan kalian, kata Allah. Jadi musibah itu adalah sebabnya adalah perbuatan manusia. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni kebanyakan dari ulah tangan manusia. Jadi kalau kita andaikan para jemaah, setiap perbuatan kita yang salah kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya musibah itu tidak akan berhenti. Datang musibah satu, belum selesai, datang musibah yang berikutnya. Musibah ini diangkat, datang kembali musibah yang berikutnya. Namun karena Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir. Allah Maha mengampuni, memaafkan kebanyakan dari ulah tangan manusia. Jadi yang dihukum itu sebagian ulah tangan saja. Mau cerita sedikit? Dari Mojokerto ada relawan ya. Kalau dari Kediri Raya ada yang relawan. Salah satu relawan kami 7 hari di sana. Ketika sampai di sana setelah pasca gempa yang pertama, itu setiap hari terjadi gempa. Sampai relawan yang cerita kepada saya sendiri 7 hari di sana itu trauma berjamaah. Karena setiap hari terjadi gempa. Jadi rumah yang sudah retak, sudah merekah itu terjadi gempa yang kedua, langsung apa? Ambruk, dan suaranya sangat keras, menakutkan. Sampai-sampai beliau yang cerita kepada saya ini, ketika pulang ke rumahnya, setiap lihat atas itu langsung ingin keluar dari rumah. Setiap lihat atas atap rumah ingin keluar dari rumah. Karena dulunya begitu, mengalami trauma berjemaah. Ya rahmatullah ta'ala. 3 hari pulang dari hari Kamis beliau sampai di Kediri. Sampai hari Sabtu cerita kepada saya, Sabtu pagi itu trauma berat, ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Gempa itu tidak seperti biasa. Jadi gempa ketika dia pertama kali datang itu gempanya goyang begini, badan goyang begini. Gempa yang selanjutnya setiap hari begini goyangnya, seperti ini. Jadi gempanya apa? Naik turun. 2 kecamatan habis. Rumah-rumah tidak ada yang berdiri. Semuanya ambruk, minimal retak dan sebentar lagi ambruk. Tidak ada yang berani memasuki rumah tersebut. Jadi gempanya seperti ini. Dan yang menakjubkan, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, qaddarallahu ma syaa fa'al,
ketika tidak ada air, maka mereka menambah pipa ke dalam tanah dari sumur-sumur yang sudah ada. Ditambah berapapun pipa, dibesarkan mesinnya, ternyata air tidak keluar. Jadi sumber air itu ikut turun ke bawah tanah, ikut apa? Ambles. Sehingga 5 sumur sudah dicoba untuk diangkat airnya dengan mesin, tidak sanggup. Sampai beliau pulang ke Kediri. Dan ini cerita dari masyarakat sana, bukan cerita yang dibuat-buat oleh relawan. Beberapa hari sebelum kejadian itu ada pertemuan pesta seks kaum LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika relawan masuk ke dalam-dalam itu, sudah biasa wanita merokok tanpa ada rasa malu, membuka auratnya. Na'udzubillah min dzalik, menjajakan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah tidak pernah salah dalam berfirman, tapi manusialah yang tidak mau mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa barusan tadi? Asy-Syura. Surat nomor berapa? Surat nomor 42 ayat yang ke-30. Surat nomor 42 maksudnya surat urutan nomor 42. Ayatnya nomor 30. Allah mengatakan wa ma asabakum min musibah. Saya ulang-ulang biar hafal kita. Dan tidaklah menimpa kalian dari berbagai macam musibah fa bima kasabat aydikum, maka itu tidak lain adalah disebabkan perbuatan-perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, namun dia Allah mengampuni kebanyakan ulah-ulah tangan kalian. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya. Ini kaitannya dengan kitab ini, supaya kita tahu bahwa manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah manhaj wasatiyah, pertengahan, wal i'tidal, dan selalu bersikap adil, berdiri di tengah-tengah, tidak condong ke kubu sebelah maupun sebelah, ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, tidak. Ahlus sunnah selalu berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah tidak seperti Al-Qadariyah yang menentang takdir, tidak percaya dengan adanya takdir, dan tidak seperti Al-Jabriyah yang berlebihan dalam memahami takdir sampai mengatakan manusia dipaksa berjalan di bawah takdirnya tanpa memiliki kemampuan dan keinginan serta pilihan. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Ahlus sunnah berdiri di tengah-tengah. Nanti akan kita jelaskan isi kitab ini. Dan kitab ini adalah kitab tentang manhaj. Kitab tentang apa? Manhaj. Itu manhaju ahli sunnati wal jamaah, yaitu manhajul wasatiyyati wal i'tidal. Cara beragama yang diajarkan oleh Nabi, diwariskan oleh Nabi, yaitu bersikap pertengahan dan bersikap adil. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat yang ke-35. Surat nomor 21 ayat yang ke-35, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami uji kalian, kami berikan ujian kepada kalian, bisyarri, dengan ujian keburukan, wal khairi, dan ujian kebaikan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu sebelumnya didahului dengan peringatan dari Allah bahwa setiap jiwa akan mencicipi kematian. Saya bacakan dari awalnya ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan mencicipi kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan senantiasa uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Surat apa tadi? Al-Anbiya, surat nomor 21 ayat 35. Hampir mirip tapi ada bedanya banyak dengan surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi belakangnya berbeda. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau itu Ali Imran ayat 185 kalau tidak salah. Saya carikan dulu. Surat Ali Imran ayat 185. Betul.
Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mencicipi kematian. Dha'iqah itu artinya apa? Mencicipi. Dari kata-kata dhaqa yadhuku, akan mencicipi, merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan balasan yang sempurna atas pahala-pahala kalian itu, diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi pahala amal kita, amal kebajikan kita para jamaah, bapak dan ibu, kaum muslim dan muslimat, tidak akan diberikan di dunia ini. Karena dunia tidak bisa untuk menampung semua pahala dari Allah. Pahala 2 rakaat sebelum subuh saja, kalau diletakkan di dunia tidak sanggup kita letakkan di mana. Karena lebih baik daripada dunia dan seisinya, bayangkan. Rasul mengatakan rakaat al-fajri, 2 rakaat salat fajar, salat yang dikerjakan sebelum subuh itu sunnah fajar, khairun, lebih baik kata Nabi, minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya balasannya kapan? Nanti di akhirat. Allah katakan, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan semua manusia itu dimasukkan berkat rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Karena amal perbuatan kita tidak bisa menggantikan nikmat surga. Jangankan nikmat surga yang abadi, nikmat yang ada pada diri kita ini, ya, tidak bisa kita balas dengan amal perbuatan kita selama kita hidup. Bukankah pernah diceritakan dalam satu riwayat hadis dan hadis sahih? Dulu, di zaman dulu, ada seorang yang beribadah selama 500 tahun lamanya. Dia menganggap bahwa ibadahnya itu sudah mampu mengganti seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika itu diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa ibadahnya yang 500 tahun tidak berhenti itu masih hanya bisa mengganti nikmat satu butir mata ini, satu mata. Belum bisa sepasang mata ini. 2 mata ini belum bisa diganti. Berarti harus 1000 tahun beribadah untuk bisa mengganti nikmat mata. Bagaimana dengan nikmat kepala, nikmat badan, nikmat kaki, tangan, nikmat akal, pikiran, nikmat kecerdasan dan ilmu, dan nikmat-nikmat lainnya yang mengiringi kita, menyertai kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa udkhilal jannata, dan siapa yang dimasukkan dalam surga dengan rahmatnya Allah, termasuk Nabi. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk surga dengan berkat rahmatnya Allah? Iya, benar. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus beribadah dan beramal. Tapi amal bukan sebagai pengganti surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus difahami. Karena untuk mengganti nikmat yang ada pada diri kita saja, ibadah kita yang 500 tahun tidak akan sanggup. Padahal kita tidak mungkin beribadah 500 tahun. Umurnya umatnya Nabi Muhammad hanya berapa? 60 sampai 70 tahun. Nabi mengatakan, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku hanya antara 60 hingga 70 tahun. Wa yaqilu man yazidu dzalik, dan sedikit sekali kata Nabi seorang man yajuzu dzalik yang umurnya melampaui umur 60 atau 70 tahun. Berapa hari yang lalu kami punya tetangga perempuan, pada jemaah, wanita, sepulang dari kerja masih muda, suaminya sudah meninggal ketika usianya dia mungkin masih puluhan, 20-an sekian. Kemudian dia menyusul usianya masih 30-an. Jadi berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu suaminya meninggal lebih dahulu. Kemudian Allah takdirkan di hari ini juga meninggalnya tahu. Pulang dari kerja, mandi, tidur, meninggal. Jadi mautul faj'ah kata Nabi, kematian yang tiba-tiba itu adalah min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Mati-mati yang tiba-tiba meninggal tanpa ada apa? Sakit yang mendahului dan seterusnya. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan faqad faz, maka orang yang demikian itu yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah, dikarenakan dia mau beribadah, maka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian juga Imam At-Tirmidzi, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu,
disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, didengar langsung oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan, beliau bersabda, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi." Tidaklah bala bencana itu selalu menimpa seorang hamba, hatta yatrukahu, hingga bala itu membiarkan hamba tersebut yamshi 'alal ardi, berjalan di atas buminya Allah, wa ma alaihi khati'ah, dan tidak ada pada hamba itu satupun kesalahan. Jadi ujian demi ujian itu oleh Allah memang dikehendaki menimpa seorang hamba. Tujuannya adalah supaya hamba itu bersih dari kesalahan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima," tidaklah menimpa seorang muslim, "min hammin," baik itu kegelisahan, "wala huznin," maupun kesedihan. Jadi seorang muslim ditimpa kegelisahan, hatinya gelisah, takut, sedih, "wala wasabin," dan tidak pula menimpanya penyakit. Wasab itu marad, penyakit. Tiba-tiba dirinya sakit, padahal sudah menjaga kesehatan, makan dijaga. Saya punya keluarga itu para jemaah, itu semuanya serba dijaga, ini dijaga, malah sakit. Yang makannya sembarang di warteg malah sehat. Yang ini tidak mau jajan, ini pokoknya harus masak sendiri, harus ini. Bahkan saya pernah ngasih ke dia makanan itu, suruh bawa pulang. Ya saya wajar lah, itu lebih tua daripada saya, tapi sempat tersinggung juga. Katanya tidak higienis. Sekarang sakit, diuji oleh Allah Ta'ala sakit. Karena memang ujian manusia itu kalau tidak itu tadi, kegelisahan, kesedihan, sakit. Saya tadi baru coba berangkat dari rumah ya sehat. Kemarin juga begitu, berangkat dari rumah sehat. Tapi mau ngomong ke panitia saya malu. Tiba-tiba suara saya langsung mengecil ini. Terus watuk-watuk dikit. Gak tahu, Mojokerto ini polusinya mungkin terlalu banyak ini. Loh, sehat bener, tanya Mas Fauzi ini, saksinya nih. Masih hidup beliau. Berangkat sehat walafiat, sampai saya, "Mas, tarikan apotek ya. Kok 2 kali ke Mojokerto ini kok?" Mungkin ini lah pembangunan ini apa? Jadi mobil apa namanya? Ini. Kalau nggak banyak dosanya, nggak tahu saya. Antara itu. Ya kita akui lah, daripada kita mengaku tidak punya dosa malah bahaya ya. Maksudnya saya banyak dosanya. Begitu masuk Mojokerto sehat jadi sakit. Baik. Kemudian wala nasab, maupun kecapean, kelelahan. Manusia mesti dalam hidup ini pernah capek, lelah. Bukan hanya capek tubuhnya, badannya, capek pikirannya. Wala adzan, maupun ditimpa sesuatu yang mengganggu dirinya, menyakiti dirinya. Adzan itu gangguan atau hal-hal yang menyakiti dirinya. Hatta syaukatu, hingga, atau hatta syaukati, boleh dibaca hatta syaukati, hingga satu duri yang yushakuha, yang menusuk tubuhnya. Illa kaffarallahu biha, melainkan Allah akan hapuskan disebabkan satu duri yang menusuk badannya, mungkin menusuk kakinya, menusuk tangannya, min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ternyata di balik musibah itu ada banyak kebaikan. Apa di balik musibah itu kebaikannya para jemaah? Contoh ya, musibah gunung meletus, itu kebaikannya apa? Tanah-tanah sekitar pegunungan itu menjadi subur. Persediaan pasir menjadi banyak, walaupun risikonya korban yang meninggal juga tidak sedikit, rumah-rumah rusak. Ya. Di balik itu juga, dengan musibah itu Allah hapuskan dengannya kesalahan-kesalahan kaum muslimin yang tinggal di sekitar gunung tersebut, disebabkan musibah meletusnya gunung. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pada diri orang itu ada banyak kebaikan. Sekali lagi kalau disebutkan kata-kata khairan dengan nakirah, dengan tanwin, maka yang dimaksudkan adalah banyak kebaikan. Yusab minhu, dalam satu riwayat yusib minhu dibaca kasrah, maka dia akan diberi musibah. Seorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kebaikan akan diberi musibah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus saah, tidak akan terjadi dan tegak hari kiamat hatta taktsura zalazil, hingga gempa-gempa bumi itu menjadi banyak. Jadi kalau sudah banyak terjadi gempa, maka akan terjadi apa? Akan terjadi kiamat sudahnya. Karena gempa bumi termasuk tanda-tanda apa? Kiamat. Namun perlu diketahui para jemaah, ditimbunnya manusia di bawah tanah oleh Allah Ta'ala, itu sebabnya diantaranya ada sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadil ummati, di tengah-tengah umat ini akan terjadi khosfun, penenggelaman. Penenggelaman ini para ulama menjelaskan bisa berupa ya, tanah itu merekah. Jadi tanah itu tiba-tiba apa? Merekah, terbuka. Kemudian yang di atas tanah itu jatuh ke dalamnya dan ditutup kembali oleh tanah. Seperti kejadian yang menimpa sahabat Korun. Dan juga di zaman ini ada tanah itu apa? Merekah. Kemudian orang semuanya tertimbun di apa? Jatuh ke dalamnya dan ditimbun oleh tanah. Atau tanah jatuh dari atas, longsor. Itu terjadi sudah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, khosfun wa mashun, dan di tengah umat ini akan terjadi mashun. Mashun itu apa? Kata para ulama, dirubahnya wajah-wajah manusia menjadi wajah-wajah binatang atau hewan. Sebagaimana pernah dialami oleh Bani Israel, mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, yang menentang nabi-nabi, bahkan sebagian nabi dibunuh dan disakiti oleh mereka. Itu wajah mereka dirubah menjadi kera dan babi. Dirubah menjadi apa? Kera dan babi. Yang pemuda-pemudanya menjadi, yang muda-mudanya menjadi kera, yang orang-orang tuanya menjadi babi. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi, sebagaimana sabda Nabi SAW. Kemudian wa qadfun, dan akan ada bebatuan yang jatuh dari atas langit menimpa manusia. Jadi batu itu apa? Meluncur dari atas langit menimpa manusia. Di zamannya siapa ini sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Di zaman siapa? Nabi Lut. Jatuh bebatuan dari langit, berjamaah rahmatullah ta'ala, menghujani kaumnya Nabi Lut yang melakukan sodomi. Jadi jangan main-main dengan perbuatan zina yang satu ini. Berat. Kalau zina antara laki-laki dengan perempuan memang haram, tapi dosanya tidak sebesar zina antara perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Sebab zina yang pertama saya sebutkan tadi, zina dengan lawan jenis, masih ada keturunannya, walaupun keturunannya diambil dengan cara yang apa? Didapatkan dengan cara yang haram, tapi masih ada eksistensi manusia yang bisa hidup. Tapi kalau zina sesama jenis, tidak akan ada manusia. Yang zina akan cepat mati dan tidak ada keturunan dari mereka. Makanya hukumannya berat para jamaah. Wanita disebutkan ya, kata Nabi SAW, ar-raqibatu wal marqubatu tujladu mi'ata jaldah. Atharnya bahwasanya wanita yang menunggangi wanita yang lainnya dan wanita yang ditunggangi oleh wanita yang lain, jadi wanita yang menunggang maupun yang ditunggangi, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Adapun seorang laki-laki yang berhubungan dengan sesama jenisnya, melakukan sodomi, melakukan liwat, hukumannya itu dibawa ke atas gunung yang tinggi, dilemparkan dari puncaknya. Na'udzubillah min dzalik, sampai mati. Maka Rasulullah kemudian ditanya, faqala rajulun minal muslimin, maka berkatalah seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, wa mata dzalik, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kapan terjadi manusia dibenamkan dalam bumi?
Kapan terjadi manusia wajahnya dirubah menjadi wajah binatang? Dan kapan terjadi batu-batuan itu menghujani manusia sampai mereka meninggal? Maka qaul Nabi mengatakan, simaklah hadis Nabi ini. Idza dhaharatil kiyanu, apabila sudah bermunculan biduanita, penyanyi wanita yang berlenggak-lenggok menyanyi, kemudian memfitnah kaum lelaki. Wal ma'azifu, dan apabila sudah bermunculan alat-alat musik yang dimainkan, melalaikan manusia dari ibadah. Wasyuribatil khumur, dan khamr sudah diminum. Dan saya punya banyak saksi para jemaah. Di tempat-tempat bencana itu rata-rata minum-minuman keras dibiarkan oleh pihak desa. Masyarakat tidak mau tahu. Maka kita ya para jemaah, kalau ada minum-minum di tempat desa kita, sampaikan kepada yang baik, kepada Bapak Lurah, Bapak kami tua, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, kepada Bapak Babinsa, kepada Bapak Babin Kamtipmas, supaya ditertibkan itu. Karena itu mengundang bencana para jemaah. Dan ketika saya pernah menjadi relawan, saya tidak mau sebut di daerah mana, saya jadi relawan. Sesudah saya ceramah pakai bahasa Jawa, saya diundang oleh Pak Lurah yang saya ceramah di desa itu. Saya sempat kaget, apa saya dimarahi oleh lurah itu karena saya menyinggung mungkin. Sempat kaget saya. Katanya, Gus, ke rumah saya dulu, mampir. Ya saya husnudzon, mungkin pengen kenalan dengan saya. Dan ternyata betul, saya tidak dimarahi, pengen kenalan dan saya diundang makan, Pak. Maka dengan tim dari MBA, Markas Bersama Sunnah, kami mungkin ber-20 atau berapa ke sana. Setelah tiba di sana dikasih suguhan makan, kemudian diajak ngobrol, saya ditunjukkan video-video dan foto-foto yang tidak ada di internet maupun tidak ada di medsos. Foto-foto yang mengerikan, korban dari bencana alam, yang beliau sempat melihat dengan mata kepalanya karena beliau berkeliling desanya ketika terjadi bencana itu. Beliau keliling desanya, tapi beliau tidak bisa keluar desa karena desa sebelah kena bencana, desa sebelah kena, desanya dikepung bencana, tapi desanya selamat. Karena dia cerita, kalau tidak salah ingat ya, 2 tahun sebelum bencana itu dia menertibkan dua dari maksiat yang masih tersisa, yaitu mabuk dengan judi. Sebelumnya mabuk dan judi masih ada. Beliau cerita, Gus, andekan, bahasa Jawa, beliau mengatakan, andekan ini tidak saya larang, mungkin desa saya juga amblas semuanya, mungkin saya juga terkena musibah bencananya. Subhanallah, desanya selamat. Tapi beliau melihat kengerian, tidak sanggup, Pak. Sampai beliau itu seperti trauma, beliau takut orang itu tenggelam dengan ya Allah, pokoknya ngeri. Beliau cerita itu ngeri sekali. Dan saya ditunjukkan tidak kuat, sayang. Sampai saya nggak minta dikirimi saya, karena ngeri sekali musibah itu. Dan beliau pun hanya taruh di HP-nya, tidak ditunjukkan atau dikirim ke siapapun. Ngeri, musibah itu ngeri sekali. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis Nabi SAW. Tidaklah di satu masyarakat terjadi itu kecuali akan terjadi bencana. Lah tugas kita para jamaah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak boleh kita sweeping sendiri, tidak boleh. Kita punya aparat negara. Kita Ahlussunnah wal Jamaah bekerja sama dengan pemimpin kita, umara. Kalau di desa Pak Lurah, sampaikan kepada Pak Lurah baik-baik, jangan emosi. Sampaikan baik-baik. Kalau kita ngerti agama, sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ceritakan kisah-kisah nyata di umat-umat terdahulu. Kalau perlu kisah nyata di zaman ini, ceritakan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surat ketiga, ayat 104, kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaknya ada segolongan umat, ya, segolongan manusia dari umatku, kata Nabi, yang mereka mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh berbuat yang baik, yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, keselamatan dan kebahagiaan. Itu surat Ali Imran ayat berapa tadi? 104. Wal takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian segolongan manusia yad'una ilal khair, yang mau mengajak kepada kebaikan. Sampaikan, jangan emosi, jangan marah, sampaikan dengan baik supaya orang-orang menjadi sadar, tidak lagi berbuat maksiat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun.
Jadi kalau antum di sini soalnya banyak relawan, silakan dikorek dari mereka cerita-ceritanya, ngeri Pak. Di daerah bencana itu ngeri. Bahkan ada relawan masuk satu kampung itu, langsung mendapati di situ ada maksiat. Ya Allah, di situ ada maksiat. Na'udzubillah min dzalik, di kampung tersebut. Tidak mungkin Allah akan membinasakan satu negeri kecuali disebabkan perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, beliau memimpin dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Beliau meninggal syahid, dibunuh oleh musuhnya. Ketika itu Umar itu sempat mengumpulkan rakyatnya dikarenakan ada gempa kecil, goyangan kecil, tapi tidak sampai meruntuhkan, membuat porak-poranda rumah-rumah mereka penduduk Madinah. Tapi Umar sudah marah. Akhirnya beliau mengultimatum, mengumpulkan mereka. Beliau mengatakan dalam satu athar, la in adat, ini saya nukilkan asar dari sini, jika gempa itu kembali lagi di kota Madinah, terjadi lagi gempa, la usakinukum fiha, aku tidak akan mengizinkan kalian untuk tinggal di kota Madinah. Kalian yang ahli maksiat akan aku usir dari kota Madinah. Dan alhamdulillah sampai detik ini, setelah Umar mengucapkan itu kurang lebih 1411 tahun yang lalu, berarti 15 abad yang lalu, Madinah tidak ada gempa sama sekali sampai detik ini. Sampai detik ini, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita adzan lebih dahulu, surah adzan insyaallah kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan diriwayatkan dalam athar an Umar ibni Abdul Aziz. Kalau tadi Umar bin Al-Khattab, sekarang cicitnya, anak keturunan dari Umar bin Al-Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang dikatakan khalifah yang kelima. Padahal beliau bukan khalifah yang kelima, tapi karena kebaikan beliau, kesalehan beliau, dan sikap adilnya kepada rakyat dan mencintai rakyatnya, sampai dikatakan khalifah yang kelima. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Annahu kana yaktubu ila umaraihi
bahwasanya beliau dahulu pernah menuliskan sebuah surat yang ditujukan kepada gubernur-gubernurnya ketika beliau menjadi khalifah. Inda wujudi zalzalah, saat terjadi gempa bumi. Jadi ketika itu terjadi gempa bumi, beliau menulis surat, isinya apa? Singkat, an yatasaddaqu, hendaknya penduduk negeri-negeri itu bersedekah. Jadi para jamaah rahmatullah taala, dari riwayat athar itu ternyata penduduk negeri yang bakhil atau mayoritas bakhil tidak mau bersedekah itu, bencana demi bencana itu mudah datang. Naudzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan mukadimahnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, wahdahu la syarikalah, Allah semata yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullahi wa Rasuluh, hambanya Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah dicurahkan kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan juga kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, wa sallama tasliman katsira, dan semoga juga keselamatan dan kesejahteraan yang banyak dicurahkan kepada mereka. Amma ba'd, adapun setelah itu, beliau Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh hafizahullah ta'ala berkata, fa mawdu'una, maka tema pembahasan kita, fi hadhil muhadarati, di dalam ceramah ini adalah al-wasatiyatu wal i'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan pengaruh dari keduanya ala hayatil muslimin, di dalam kehidupan kaum muslimin. Hadal mawdu'u, tema pembahasan ini adalah mawdu'un syar'iyyun, tema pembahasan yang syar'i, artinya ada dasar dan landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Lianna Allah Jalla wa Ala, disebabkan Allah yang maha agung, maha besar dan maha tinggi, wasofa, Allah telah memberikan sifat atau mensifati hadil ummata, umat ini, bi annaha, bahwasanya umatnya Rasulullah ini adalah ummatun wasatun, umat Islam ini adalah umat yang pertengahan. Qala subhana, apa contohnya pertengahan? Kalau kita bandingkan ya, antara umat al-Yahudu wan Nasara, umat Islam itu di tengah-tengah. Yahudi merendahkan Isa sampai menuduhnya anak jadah, anak zina. Nasrani menyembah Isa sampai menempatkannya pada kedudukan Tuhan atau anak Tuhan. Berarti umat Islam itu di tengah-tengah. Umat Islam tidak merendahkan seperti Yahudi, dan tidak memberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukannya, tapi menempatkan Isa pada tempatnya. Isa adalah siapa? Abdullah, hambanya Allah. Yang mana Isa karena hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah dan diibadahi. Wa rasuluhu, dan beliau adalah rasulnya Allah, la yukadzab, tidak boleh didustakan, karena beliau datang dari sisi Allah membawa risalah, mengajarkan al-Injil, dan Isa masih hidup. Dan nanti pada akhir zaman Isa akan diturunkan dari langit ke alam dunia ini, ke dunia ini, ke buminya Allah, untuk ditugasi membunuh Dajjal. Selain Isa juga menghancurkan palang-palang salib, membebaskan adanya jizyah, pajak dan upeti. Kemudian Isa akan mengajak umat Nasrani untuk masuk Islam. Di saat itu Nasrani berbondong-bondong masuk Islam, umat Nasrani. Isa juga diperintahkan untuk membunuh babi-babi, melarang mereka makan babi. Nanti tugas Isa. Tapi tugas paling inti adalah untuk membunuh Dajjal. Dajjal ini manusia yang diberi kekuatan oleh Allah, yang tidak ada satupun orang yang sanggup membunuhnya kecuali manusia yang sanggup membunuh siapa? Isa. Dan dari kalangan selain manusia, malaikat-malaikat Allah. Jadi Dajjal itu hanya takut dengan malaikat dan Isa, tidak takut dikeroyok sekian banyak orang, tidak takut Dajjal itu. Dia tidak bisa dibunuh oleh manusia biasa. Isa yang hanya bisa membunuh. Bahkan Dajjal itu ketika berjumpa dengan Isa, di hadapan Isa, tubuhnya itu meleleh. Ya, tubuhnya meleleh. Jadi seperti kata para ulama,
meleburnya garam yang ada dalam apa? Air, sampai rusak dalamnya. Atau seperti lilin yang meleleh karena api. Itu tubuhnya Dajjal. Sebelum habis meleleh, maka dipenggal oleh Nabi Isa alaihissalam, dan darahnya ada di senjatanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini adalah berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang syar'i. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 143. Jadi dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat nomor 143, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang pertengahan. Umat yang bagaimana? Pertengahan, umat Islam. Saya sering sampaikan ya, dulu sudah lama sekali di sini. Kalau orang Yahudi itu berlebihan, ekstrimnya berbeda dengan ekstrimnya apa? Orang Nasrani. Umat Islam di tengah-tengah. Saya beri contoh. Di Nasrani itu tidak boleh cerai. Jadi walaupun sudah tidak cocok, harus hidup serumah. Walaupun tidak cocok. Kalau ada cerai itu bukan dari kitab suci mereka, itu dari oknum. Oknum yang kasihan kalau tidak memberikan izin apa? Cerai. Yahudi itu boleh cerai tapi tidak boleh rujuk. Jadi cerai boleh di agama Yahudi, silakan cerai, tapi tidak boleh kembali lagi kalau menyesal. Seandainya menyesal, masih saling cinta, ingin bersama kembali, kasihan anak-anak yang menjadi korban, itu di Yahudi tidak boleh. Ajarannya loh ya, kita bicara ajarannya, bukan perbuatan person per person, individu-individu mereka. Di umat Islam bagaimana? Ajaran Islam, apabila ada ketidakcocokan boleh cerai dengan cara yang baik. Dan apabila terlanjur cerai kemudian menyesal, boleh kembali lagi rujuk. Jika rujuknya dalam masa iddah, ya, dalam waktu 3 kali haid atau 3 kali suci 3 bulan, maka tanpa pernikahan yang baru, cukup kata-kata rujuk atau dia mendatangi istrinya. Rujuknya begitu. Tapi kalau rujuknya di luar masa iddah, harus dengan akad nikah yang baru. Harus ada wali, harus ada 2 orang saksi, harus ada mahar dan ijab kabul. Kalau rujuknya sudah di keluar masa iddah, misalnya 4 bulan baru ingin kembali lagi, itu ajaran Islam. Jadi tidak kutub sini, tidak kutub sini, berdiri di tengah-tengah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau orang Yahudi itu suka mengganggu manusia, membunuh manusia, mencaplok tanah-tanahnya manusia. Orang Nasrani kalau dipukul pipi kanan suruh ngasihkan pipi kiri, jadi supaya bengkak semuanya. Kalau umat Islam tidak. Apabila kamu dipukul, kamu boleh membalas, tapi tidak boleh melebihi apa yang dilakukan oleh orang yang memukulmu. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu lebih baik. Pertengahan. Tidak seperti Yahudi, ketemu orang mengganggu, menyakiti orang, dan tidak seperti Nasrani yang apabila dipukul pipi kiri suruh memberikan yang kanan supaya bengkak semuanya, ya. Tidak seperti itu. Ini bukan kita menghina, tapi kita membicarakan agama kita. Kita sedang membicarakan agama kita, agama wasatiyah, pertengahan, sikapnya pertengahan. Bukan sikap apa? Ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jelas ini para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan, kata Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian umat Islam ini menjadi saksi-saksi atas manusia, atas umat manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kalian. Jadi nanti, ya, Rasulullah itu menjadi saksi untuk kita, ya, menjadi saksi untuk kita, memberikan pembelaannya untuk kita dengan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti pada jamaah kita akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu, atas apa? Umat-umat yang lainnya. Bagaimana kebejatan mereka, penyimpangan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tadi baru membaca sebuah berita di Facebook saya, muncul Deng gitu, pemain terkenal dunia, nggak usah saya sebut, pulang menemui, ditulis itu menemui istrinya, dikomentari oleh netizen, itu bukan istrinya, itu wanita kumpul kebonya, sudah 10 tahun dikumpul keboi. Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia sana bebas, karena tidak memakai aturan-aturan apa? Islam.
Islam menjaga para jamaah. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Antum kalau pergi ke Timur Tengah ya, seburuk apapun orang Timur Tengah, hafal nama kakeknya yang ke-9. Bahkan sebagian hafal nama kakeknya yang ke-10. Jadi Rasulullah itu hafal nama kakeknya sampai Fihr, sampai Quraisy hafal. Bahkan lebih, Rasulullah sampai Adam hafal. Orang Arab minimal sampai kakek ke-10 atau 9. Bahkan di KTP mereka itu ditulis 4 nama. Namanya dia, nama ayahnya, nama kakeknya, dan nama buyutnya. Jadi kalau saya kenalan dengan orang Arab, nama saya Muhammad Yusron Mustafa, kaget. Oh, nama kamu Muhammad, bapak kamu Yusron ya, katanya gitu. Kakek kamu Mustafa, bukan, itu nama saya semuanya. Tarkib, nama saya Tarkib. Itu di Arab nggak model nama begitu. Muhammad ya satu nama. Bukan nama saya Muhammad Yusron Mustafa. Oh, nama kamu Muhammad Yusron ya. Nama bapakmu siapa? Bani Mustafa 2 gitu. Kemudian sudah, nama kakekmu siapa? Soekarto 3. Nama kakek buyutmu siapa? Wirorjo. Zaman dulu belum ada nama Muhammad. Zaman kerajaan Wirorjo maksudnya. Saya hafal. Ayo panjenengan saya tes ini. Yang ketawanya paling keras gak hafal. Iya. Coba nama bapaknya sinten nggih bapak kula Ustaz? Kesupen ya kula. Loh, lah piye Pakno pokoke? Lho Pakno. Pakno Soekarno bisa, Suparno bisa. Pak Haryono bisa ya kan? Pak siapa? Kakeknya coba nanti Pak Risma. Tolong ya. Panjenengan sudah mulai usia di atas 40 ini harus tahu nama bapaknya lengkap, nama kakeknya, kakek dari bapak, bapaknya bapak. Kemudian nama buyutnya, yaitu bapaknya kakek kita, harus tahu. Saya itu menyelidiki Pak. Dan ada beberapa orang itu menyelidiki apa? Nasabnya, asal usulnya. Iya, saya datang ke bule-bule saya, saudara-saudaranya Pak, ayah saya, karena saya sudah meninggal lama. Saya harus mencari tahu nasab keluarga, karena kita disuruh untuk silaturahim, untuk menyambung kekerabatan. Lah kalau tidak tahu nasabnya bagaimana? Kita menyambung kekerabatan dengan paman-paman kita, bibi-bibi kita, anak-anak mereka dan seterusnya. Thayyib. Wali anna lafdhal wasat, dan sungguhnya lafaz pertengahan, wa kauna hadhil ummati wasata, dan kondisi umat ini adalah umat pertengahan, jaa telah datang fi kutubil aqaidi, telah datang dalam kitab-kitab akidah. Oleh karena itu pembahasan ini adalah pembahasan manhaj. Manhaj itu apa? Cara beragama, metode beragama yang ada dalam kitab-kitab akidah. Kalau panjenengan baca kitab akidah, pembahasan ini ada dalam kitab-kitab apa? Akidah. Fama min kitabin, tidak ada satu kitab pun min kutubi ahli sunnati wal jamaati, dari kitab-kitab ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, wa kutubil hadithi, dan juga kitab-kitab hadis, wal athari, dan kitab-kitab athar. Kalau athar berarti riwayat dari para sahabat yang berhenti pada sahabat. Illa nassa, kecuali disebutkan nas fihi padanya, ala anna hadhil ummata, bahwasanya umat ini adalah wasatun, umat pertengahan. Wa ala, dan juga menunjukkan kepada anna atba'al manhajis sahihi, bahwasanya pengikut-pengikutnya manhaj yang benar ini wasatun, pertengahan. Aidon, juga bainal ghali, antara kelompok yang al-ghali, yang berlebih-lebihan melampaui batas, wal jafi, atau kelompok yang melalaikan agamanya. Jadi Ahlus Sunnah itu di tengah. Ada yang berlebihan dalam beragama, ada yang lalai terhadap apa agamanya. Kalau yang berlebihan ini adalah tokoh-tokoh agama yang melakukan bid'ah-bid'ah. Kalau yang lalai ini ahli maksiat ini. Nah, kita tengah-tengah. Kita tidak melakukan bid'ah dan kita juga tidak terjatuh dalam apa kemaksiatan. Kita di tengah-tengah. Kita melakukan sunnah. Kita beramal sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, dan kita jauhi sejauh-jauhnya apa kemaksiatan. Nah, ini baru coba. Ini baru pendahuluan. Insya Allah kita akan kaji nanti, semakin ke dalam kita semakin asyik membahas ini. Dan mungkin kitab ini kitab yang sangat jarang disampaikan ya. Walaupun kitab seperti ini, kalau kita pergi ke Saudi Arabia belajar di sana, dan di Timur Tengah, di Yaman, di Mesir, di Yordan, biasa kitab ini dikaji. Tapi di negeri kita ini sangat jarang. Di kajian-kajian umum seperti ini, kitab akidah, tauhid itu sangat jarang dikaji. Alhamdulillah masjid ini memberikan fasilitas kepada saya pribadi ya. Sejak masih di mana itu Pak? Ini ada beliaunya, di rumahnya beliau. Di mana? Kauman. Kajian pertama kita, sebelum di Kauman, di BLK dulu. Jadi ceritanya saya dulu itu diundang Pak Andi
gantikan Ustadz Hashim. Beliau sakit. Ya. Awalnya yang ngisi di Mojokerto Ustadz Hashim sama Ustadz Rafiq kalau nggak salah ya. Anak badalnya Ustadz Hashim. Keterusan beliau. Ya, keterusan akhirnya terus saya diminta ngisi di sini. Sampai saya tinggal ke Saudi, pulang dari Saudi juga masih ngisi di sini. Jadi sudah banyak kitab yang sudah kita khatamkan insyaallah taala. Terutama kitab-kitab seputar akidah. Yang di luar akidah kalau tidak salah dulu kita ngaji kitab Kutufun Minas Syama'il Muhammadiyah kalau tidak salah, tentang cerita sejarah bagaimana akhlak pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Intinya ya, di dalam beribadah tidak boleh berlebihan, di dalam bermuamalah tidak boleh berlebihan, dan juga dalam kita berperang pun tidak boleh berlebihan. Nanti akan diajarkan bagaimana akhlak dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibadah itu tidak boleh berlebihan. Sebab kalau kita berlebihan dalam beribadah, nanti bosan. Kalau sudah bosan, tidak beribadah lagi. Ya, kalau sudah bosan, tidak beribadah lagi. Tapi ibadah itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Demikian bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Imam Syafi'i Mojokerto. Mudah-mudahan ya, masjid ini bukan sekedar nama. Memberi nama Imam Syafi'i itu mudah, tapi yang sulit meneladani Imam Syafi'i itu. Saya kasih tahu ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau tidur di depan kitabnya begini. Kita pernah Pak, jadi tidur itu kepalanya itu kadang-kadang itu apa? Bersandar pada kitabnya. Saking banyak mengkaji agama. Kita tidur alhamdulillah di depan TV ya tak? Nonton Piala Dunia ya. Dulu saya begitu Pak. Wis tobat aku. Ya, dulu sampai pagi nonton Piala Dunia, ngopi dhisik. Kalau ngantuk saya ketiduran nggak dibangunkan ibu saya biasanya marah dulu. Ketinggalan sekian menit aja marah Piala Dunia. Sekarang alhamdulillah nggak kegi. Alhamdulillah. Terus bosen ya ta? Terus bosen ya. Toyib. Daripada nonton bal-balan mendingan kita apa? Istirahat ya. Toyib. Tapi bukan berarti saya menghina yang menonton ya, tidak. Toyib. Kemudian berjamaah rahmatullah taala ya. Ini saya berterima kasih kepada takmir masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini betul-betul bisa meneladani Imam Syafi'i. Bukan sebatas saya pengikutnya Imam Syafi'i, tapi jauh dari akhlaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. 16 tahun sudah hafal Muwatta itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa. Dan di zaman itu beliau belum ada kendaraan, itu jalan dari Mekah ke Madinah untuk menemui Imam Malik belajar Muwatta. Jaraknya berapa? 470 kilo. Bayangkan. Di Madinah diusir oleh Imam Malik. Bayangkan. Karena beliau ketakutan, beliau menemui gubernur kota Madinah. Tolong dibantu Pak Gubernur supaya saya bisa belajar dengan Imam Malik. Kata gubernur, saya juga takut dengan Imam Malik. Imam Malik itu ulama yang galak. Tidak ada yang berani itu dengan Imam Malik. Jadi yang belajar Imam Malik itu harus hafal semuanya kitabnya. Ini kalau diterapkan di zaman ini, jamaah kita kosong melompong. Jadi yang belajar harus hafal dulu. Disyaratkan hafal Quran, hafal hadis begitu. Akhirnya Imam Syafi'i karena beliau pemuda yang apa ya, yang semangat. Kalau bahasanya ngeyel, pengen belajar, ditunggu di depan rumahnya. Sampai kemudian pembantunya, budaknya Imam Malik itu keluar. Ada apa? Kamu siapa? Saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Mekah. Al-Muttalibi Al-Qurasyi, ingin ketemu dengan Imam Malik. Duduk dulu, tunggu dulu di luar, gak boleh masuk. Kemudian Imam Malik dipanggil keluar. Kamu siapa? Kalau tidak salah mengatakan seperti yang dikatakan tadi, saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Muttalibi Al-Qurasyi dari Mekah. Mau apa? Mau belajar. Sudah hafal? Sudah. Datang besok. Disuruh datang besok di majelis Imam Malik di Masjid Nabawi. Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan kalau ibadahnya kita jauh. Kita ini baru sebatas mencintai tapi belum meneladani. Ibadahnya Imam Syafi'i ya, tahu gak? Itu setiap hari sholat sunnahnya ratusan kali. Imam Ahmad sholat sunnahnya 300 kali. Sholat sunnah di luar apa? Sholat yang wajib dan sholat rawatib. Sholat sunnah mutlak namanya. 300 rakaat. 300 rakaat. Imam Syafi'i di atas 100 rakaat. Bahkan Imam Syafi'i dalam keadaan sakit itu masih ke masjid. Kita flu sedikit tidak pergi ke masjid kita. Imam Syafi'i sakit. Beliau itu punya penyakit. Tahu penyakitnya apa? Ambeien.
Kalau lagi kambuh ambeknya Imam Syafi'i itu berdarah, beliau tidak mau jadi imam. Jadi kalau kambuh beliau tidak mau jadi imam. Beliau mengatakan saya makmum saja karena takut nanti keluar apa? Darahnya. Memang tidak batal sholatnya, tapi tidak enak dengan makmumnya, nanti kan terganggu melihat darahnya imam. Begitu Imam Syafi'i. Teladan kita yang kita cintai bersama. Tidak ada umat Islam kecuali mencintai Imam Syafi'i, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Tapi kita ini sebatas mencintai, belum meneladani. Ayo sholatnya kita perbaiki bersama, khususnya subuh. Kita mengaku pengikutnya Imam Syafi'i, tapi subuh molor ngorok, tidak boleh itu. Ayo kita teladani beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan ucapan saya yang terakhir tidak menyinggung berjamaah, tapi menyinggung takmir masjid ya, supaya memakmurkan masjid ini dengan ilmu. Karena Imam Syafi'i itu torekotnya apa? Belajar dan mengajar. Imam Syafi'i itu torekotnya belajar dan mengajar. Itu ulama-ulama di Indonesia. Bahkan saya mendengar beberapa kali dari video Kiai Haji Nurul Huda dari Ploso, kakaknya Gusmi itu. Torekotnya Kiai Jazuli, pendiri Pondok Al-Falah Ploso, itu apa? Torikotu at-ta'allum wa ta'lim. Belajar dan mengajar torekotnya. Torekotnya adalah belajar dan mengajar. Maka jadikan masjid ini sebagai pusat ilmu, selain pusat untuk beribadatan, sehingga kaum muslimin bertambah ilmunya, dengan bertambah ilmunya bertambah takwanya, dengan bertambah takwanya negeri akan makmur dan aman sentosa. Tapi kalau tidak bertakwa, negeri akan datang banyak bencana. Naudzubillahi min dzalik. Demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf, yang ngapunten menewonten kekuranganipun. Kula matur nuwun dumateng takmir masjid Imam Syafi'i, khususipun Pak Andi lan rencang-rencang ingkang litunipun, lan nyuwun ngapunten lan matur nuwun dumateng para jamaah, bapak lan ibu kaum muslimin lan muslimat ingkang sampun kersa karaya-raya rawuh ngrawuhi pengaosan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi sedayanipun dipun paringi pahala sak kadha-kadhahipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Kirangipun nyuwun ngapunten, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.